ada orang-orang tertentu yang mempergunakan entitas bernama korporasi itu untuk melakukan satu tindakan kriminal. Maka menimbulkan pertanyaan, siapa yang dihukum? Kan intinya begitu. Oh, ternyata yang melakukan satu tindakan pidana itu, tindak pidana itu bukan hanya si individu, juga berkaitan dengan satu kebijakan atau budaya atau sistem dari mana? Dari korporasi itu. Ini enggak 100% tindakan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tadi sebagai dia selaku orang. Tapi itu menjadi perbuatan yang disangkakan, kalau orang tersangka gitu kan, dilakukan oleh satu korporasi. Didakwakan kepada satu korporasi. Diputus oleh hakim, diputus yang bersalah itu korporasi. Nanti akan kita lihat perkembangannya. Dengan mengidentifikasi ciri-ciri, ya, pertama kita akan lihat ciri-cirinya. Lalu akan bicara tentang sejarahnya. Lalu bicara tentang teori pertanggungjawabannya. Teori pertanggungjawaban. Dari situlah kita bisa menangani atau at least kita mencegah tidak pidana yang melibatkan atau dalam hal yang lain memang dilakukan oleh korporasi itu. Nanti kita akan ketemu juga di belakang-belakang bicara tentang hmm, korporasi itu nanti akan lebih luas lagi. Bukan hanya tentang korporasi selaku badan hukum, tapi nanti kita akan temukan di sana orang-orang yang kalau dalam bahasa KUHP yang baru itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ada orang-orang yang bisa mempengaruhi kebijakan itu. Ada pemegang kekuasaan yang ada di balik layar. Nah, kira-kira begitu. Nah, gitu. Ya, mari kita masuk yang pertama, kita bicara tentang definisi dan ciri-ciri korporasi. Silahkan sekali lagi kalau di kelas saya, kalau mau bertanya langsung bertanya, Pak, izin bertanya langsung tidak menunggu saya selesai dulu. Karena tadi ya bisa jadi udah kelupaan pertanyaan atau sudah out of date. Oke, kita lihat dulu definisi. Start from the definition. Korporasi adalah satu entitas hukum, ya. Ia diakui secara sah oleh siapa? Sistem hukum itu. Dan yang menjadi kata kunci ia adalah satu entitas yang terpisah. Terpisah dari individu-individu yang mengelolanya. Badan hukum itu tentu tidak bisa bergerak sendiri karena dia makhluk yang mati, ya, bukan makhluk hidup. Tentu yang menggerakkannya makhluk hidup. Tapi geraknya makhluk hidup itu, individu-individu itu punya dua peran. Satu sisi dalam hal-hal tertentu dia berperan selaku untuk dirinya sendiri, tapi dalam hal-hal yang lain dia bisa bertindak dalam kapasitasnya sebagai organ atau sebagai yang mewakili atau sebagai karyawan dari satu badan hukum, misalnya perseroan terbatas PT atau yayasan atau yang lain-lainnya. Kalau kita lihat di Black Law Dictionary, korporasi itu didefinisikan sebagai badan hukum yang terpisah dari individu yang mengelolanya. Nah, tambahannya, dia juga memiliki hak-hak hukum walaupun dia berbeda dengan individunya, tapi dia punya hak-hak hukum yang menyerupai walaupun tidak 100% sama. Perusahaan tidak mungkin menikah, perusahaan tidak mungkin mengajukan izin poligami misalnya. Perusahaan tidak mungkin melakukan hal-hal yang dia sangat terkait dengan manusia. Tapi dalam hal-hal yang lebih umum, nanti kita lihat dia bisa melakukan. Dia bisa beli rumah. Ya, perusahaan bisa beli rumah. Perusahaan bisa beli mobil.
Mau harga yang murah sampai yang 8,5 miliar bisa perusahaan. Yang nanti juga konsekuensi secara hukum, nah ini dia bisa dituntut maupun menuntut ya, bisa menuntut maupun dituntut, bisa menggugat maupun digugat, bisa dipidanakan. Di Indonesia sendiri, definisi korporasi kita lihat dalam Undang-Undang PT. Didefinisikan badan hukum, spesifik badan hukum. Yang mana yang didirikan berdasarkan satu perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi. Ini. Nah, ini kaitannya sangat spesifik tentang PT. Nanti ada lagi kita temukan dalam undang-undang nah, yayasan misalnya, atau yang lain, undang-undang koperasi misalnya. Kan sekarang lagi rame koperasi merah putih. Tuh, dari kebijakan pemerintah menggalakkan apa namanya koperasi. Dalam hal ini, koperasi juga bisa dikategorisasi sebagai korporasi. Nanti kita akan singgung itu dalam banyak kesempatan. Nah, terkait dengan undang-undang PT tadi, karena yang paling banyak melakukan ini adalah, mari kita lihat ciri-cirinya. Kalau melihat dari undang-undang PT tadi, undang-undang perseroan terbatas. Yang itu nanti sebagian besarnya juga melingkupi apa yang ada dalam koperasi, ada dalam yayasan, dan sebagainya. Pertama, dia itu adalah spesifik sebagai satu entitas hukum yang terpisah. Yang mandiri. Ya, kata kuncinya dia mandiri. Walaupun bisa jadi dia itu dimiliki oleh pemegang saham. Dia dipimpin oleh direktur, dikelola oleh manajer. Nah, itu dia terpisah. Konsekuensi hukum, konsekuensi hukum dari keterpisahan itu memungkinkan korporasi yang bertindak melakukan satu hak dan kewajiban hukum atas nama korporasi itu. Yang dia independen berbeda dengan apa yang dilakukan oleh individu maupun orang yang lain. Misalnya, dalam hal ini, korporasi dia bisa melakukan kontrak tertentu. Dia jalankan bisnis tertentu. Beli aset tertentu. Nah, nanti kaitannya dengan kalau di muka pengadilan, dia hadir selaku korporasi sendiri. Bukan individu di dalam korporasi itu. Dan nanti konsekuensi yang paling jauh kalau dia dapat tuntutan hukum atau nanti dia secara bisnis dia rugi bahkan bangkrut, kewajiban tersebut hanya ditanggung oleh korporasinya, bukan individunya. Tentu ini berkonsekuensi juga nanti ketika bicara tentang sanksi. Korporasi bisa dipenjara nggak, Pak? Nah, kan tentu tidak bisa. Kenapa? Karena yang dipenjara itu orang. Nah, jadi jenisnya pun kenapa ini jadi mata kuliah tertentu, menjadi satu hal yang perlu kita bahas tersendiri, karena dia punya keunikan-keunikan tadi. Sebagai konsekuensi atas dia itu suatu entitas hukum yang terpisah. Tapi, nanti ada catatan. Ketika ada satu perusahaan yang dijalankan tidak dengan etika atau dengan prinsip-prinsip yang baik, ia bisa juga yang dikejar itu adalah pribadi para individu. Kenapa sih ini terjadi? Karena ternyata banyak orang-orang yang curang. Kita hadapkan dengan orang-orang curang yang berkreasi macam-macam.
melakukan hal-hal yang macam-macam dengan dalih, dengan upaya, dengan tipu daya, seakan-akan itu "Oh, bukan saya Pak, itu perusahaan." Untuk apa? Agar dia terbebas. Ya, itu. Dalam konsep ini, itu juga nanti dia bisa dikenai, dikenai apa namanya, tuntutan hukum. Kira-kira gitu. Yang kedua, terkait dengan PT, setelah di entitasnya berbeda, dia itu ada kepemilikan. Dia itu dimiliki. Kalau orang kan tidak dimiliki orang lain. Tapi ketika PT, dia dimiliki. Kalau koperasi, dimiliki oleh anggota. Yayasan, ini yang agak unik berbeda. Yayasan itu tidak ada pemiliknya. Itu bedanya. PT itu pemilikan saham. Kalau koperasi, koperasi hati-hati ya tertukar-tukar, koperasi dengan korporasi. Koperasi, yang koperasi merah putih itu sifatnya adalah dimiliki oleh anggotanya. Lalu kalau yayasan, yayasan tidak ada pemiliknya. Jadi orang, oh dia pemilik yayasan ini. Enggak, yayasan itu tidak ada pemiliknya. Tapi banyak tuh yang mengutak-atik seakan-akan, ah ya kita bikin yayasan. Untuk apa? Untuk, nih kayak gitu macam-macam. Ya, kira-kira begitu. Saham-saham ini biasanya dimiliki oleh sekelompok individu atau bahkan entitas tertentu. Kenapa dimunculkan begini? Bisa jadi satu PT itu dimiliki oleh PT yang lainnya. Itu ini memang perdata ya, tapi ini karena kaitannya nanti siapa yang bertanggung jawab secara pidana, saya perlu bahas. Misal, saya punya teman kerja di eh, Garuda Maintenance, ya, perusahaan bengkelnya Garuda, gitu lah. Apakah itu perusahaan Garuda? Ternyata dia entitas hukum sendiri, badan hukum sendiri, PT GMF Asia, Eurasia, apalah gitu. Ya, saya agak lupa nama rincinya. Tapi intinya tuh dia bengkelnya perusahaan, bengkelnya Garuda. Jadi kalau pesawat maintenance dan sebagainya, perawatan, servis semuanya, ya yang menghandle bukan PT Garuda, tapi PT GMF itu, Garuda Maintenance itu. Tapi kalau kita telusuri, PT GMF itu adalah anak perusahaan. Kenapa kita sebut anak? Karena ternyata sahamnya terbesar dimiliki oleh PT Garuda. Nah, gitu. Jadi bisa jadi satu korporasi itu dimiliki oleh korporasi yang lainnya. Itu ya, jadi catatan. Karena ini penting, karena ini untuk men-tracing siapa yang nanti yang bertanggung jawab. Hak yang dimiliki oleh pemegang saham mencakup hak macam-macam, ya, hak suara dan sebagainya, sebagainya. Setelah bicara tentang kepemilikan, di dalam Undang-Undang PT kita juga melihat ciri-cirinya ada namanya tanggung jawab terbatas. Kenapa sih orang sebenarnya membuat PT itu, membuat perusahaan itu, membuat korporasi itu, kenapa nggak dianya saja? Salah satunya adalah agar membatasi tanggung jawab. Pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap hutang dan kewajiban perusahaan melebihi nilai saham yang dia miliki. Artinya jika suatu korporasi punya kerugian, hutang, maka pemegang saham itu statusnya hanya kehilangan investasi yang dia keluarkan dalam bentuk saham itu. Tapi kalau masih kurang, hutang aset perusahaan itu dilelang dan sebagainya itu tidak nutup dari hutang itu. Ya pemegang saham itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Itu kelebihan. Risiko finansial.
yang berkaitan dengan operasional perusahaan tidak mempengaruhi kekayaan si pemegang saham. Misalnya, saya punya harta 1 miliar. Perusahaan saya punya saham di satu perusahaan, sekian persen, nilainya itu 100 juta. Perusahaan saya rugi, bangkrut, dan sebagainya. Udah, saya hilang 100 juta itu. Tapi uang 1 miliar saya masih bertahan. Lalu utang perusahaannya masih ada nih, karyawannya belum dibayar gaji dan sekian, sekian, sekian. Ya, si karyawan dan semacamnya itu, para debitur-debitur yang ada itu tidak bisa menagih saya. Kan kamu pemegang sahamnya. Tidak. Ya, kira-kira begitu. Beda dengan orang yang dia pemilik tunggal. Perusahaan itu pemilik saya secara tunggal, terintegrasi dengan saya. Misalnya. Ya kalau rugi ya saya yang ditagih. Ya, kira-kira begitu. Maka sebenarnya perusahaan itu dibentuk, terutama PT ini ya, agar orang tuh mau invest. Invest itu kan salah satu yang dicari adalah aman nggak nih investasinya. Tentu tidak ada investasi yang 100% aman dalam artian aman pasti balik modal. Jadi saudaranya mau mahasiswa jangan sampai tertipu dengan jaminannya bisnis ini pasti untungan. Enggak. Kalau itu dia sudah menjamin, itu berarti dia sudah bohong. Namanya bisnis pasti ada uh, risiko bisnis. Nah, risiko bisnis itu bukan hal yang sifatnya dapat dipertanggungjawabkan. Selama dia memang itu murni risiko bisnis, tidak masalah. Tapi aman itu dalam artian dia aman dari hal-hal yang di luar risiko bisnis itu. Jadi para investor bisa tuh nanam saham kan itu istilah yang sering di kita. Lalu yang keempat, setelah tadi tanggung jawabnya terbatas, ada yang nomor 4 namanya keberlanjutan. UMKT misalnya, itu badan hukum. Ibaratnya seluruh dosen UMKT ini pengandaian yang agak mengada-ngada dan nauzubillah min dzalik. Semua dosen UMKT itu mati, blek dalam satu waktu. Apakah UMKT-nya bubar? Tidak. UMKT-nya tetap berlanjut. Eksistensinya tidak tergantung kehidupan para individunya. Tidak bergantung pada dosen dan pengurus BPH UMKT. Tidak. Tidak fokus pada pengurusnya. Misalnya di UMKT dimiliki apa namanya Persyarikatan Muhammadiyah. Ganti orang, bukan ngikut si pengurus lama, ya ikut yang baru. Pak, tanah ini milik siapa? Oh, milik Haji Ahmad. Pas dicek, oh bukan punya Haji Ahmad, tapi perusahaan milik Haji Ahmad. Nah, terus ketika Haji Ahmadnya meninggal dunia, milik siapa? Tetap milik perusahaan itu. Ya nanti perpindahan sahamnya itu tergantung mana nanti prosesnya dari yang Haji Ahmad ke ahli waris. Tapi konsepnya itu milik itu. Oh ganti pemilik, ya tetap bukan milik, bukan dijual misalnya apa namanya tanah itu milik perusahaan Jaya Abadi, milik Pak Joko. Pak Joko menjual perusahaannya, itu berarti menjual seluruh dengan keterikatan dengan perusahaan itu. Bukan tanahnya milik Pak Joko, bukan gedungnya milik Pak Joko, tapi karena itu milik perusahaan, maka ketika dijual beralih juga ke pemilikan. Tapi tetap kan statusnya di apa namanya? Di sertifikat kepemilikan PT Jaya Abadi. Mau siapapun direkturnya, siapapun pemiliknya, pemilik sahamnya gitu. Ini menguntungkan dengan memberikan stabilitas. Tidak menghentikan aktivitas operasional perusahaan. Kemampuan korporasi untuk beroperasi secara terus-menerus untuk memberikan keunggulan kompetitif dalam perencanaan jangka panjang dan investasi. Kelima, bicara tentang struktur organisasi. Nah, kalau di PT, kayak yang paling utama itu adalah Dewan Direksi sebagai badan
penjalankan. Nanti dia bisa mengangkat CEO, ya kan, executive officer. Kalau ini F-nya financial. Ada O-nya ini operasional. Dia kan yang menjalankan. Tapi sekali lagi, ketika mereka ini menjalankan itu, kapasitasnya dia sedang menjalankan korporasi itu. Bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Kira-kira gitu. Oke, lanjut ya. Waktunya ternyata terbatas. Lanjut ke sejarah perkembangan. Nah, dari cerita tadi, kok ada korporasi itu sebenarnya dulunya gimana? Oh, kalau kita telisik lebih lanjut, ternyata korporasi itu kan perkembangan zaman. Pidana itu yang konvensional dulu ya, dia fokusnya pada individu. Tuh, awalnya ya hanya kepada individu. Tidak ada kedudukannya korporasi itu. Tapi hukum itu berkembang. Hukum itu terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ketika mulai banyak korporasi dan seperti itu, ini juga ternyata berdampak, oh, korporasi-korporasi itu ternyata juga pelaku kriminal. Ada korupsinya, pelanggarannya, kejahatannya. Nah, gitu. Meskipun korporasi adalah entitas hukum yang terpisah, tindakannya dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Maka, kondisi itu memunculkan tantangan baru. Gimana sistem hukum pidana merespon perkembangan zaman berupa satu entitas bernama korporasi ini. Kita lihat misalnya di Inggris. Di Inggris mulai membentuk dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Misalnya kita lihat dalam kasus ini ya, kalau lihat common law, kita akan lihatnya dalam kasus-kasus. Oh, di tahun 1892 ini ada kasus mulai pertimbangan hakim bagaimana korporasi itu sebagai satu entitas hukum. Kita bicaranya tahun itu ya, bukan tahun sekarang. Sekarang sudah sangat berkembang. Kalau dulu tuh baru mulai dirasakan, oh ini tuh harusnya dihukum juga korporasinya. Kira-kira begitu. Di Amerika Serikat, misalnya juga ada tuh mengatur sanksi pidana jika pelanggaran dilakukan. Nah nih, mulai nih kita lihat kata-kata kunci. Dalam konteks operasional perusahaan. Itu yang pertama. Dan oleh pejabat yang memiliki wewenang. Jadi ketika pejabat memiliki wewenang, misalnya direktur perusahaan atau ya bendahara yayasan, misalnya tuh, mengeluarkan uang dalam kapasitas dia sebagai bendahara yayasan, ya, ya kan? Itu maka ia dapat dikenai sanksi pidana. Maka kata kunci yang perlu kita tekankan, apakah ketika dia melakukan satu tindakan itu dalam konteks operasional satu korporasi, dan apakah itu dalam konteks dia sedang dalam jabatannya. Itu yang nanti kalau kita bicara tentang delik-delik terkait korporasi harus dibuktikan. Tuh, ini ya di Amerika. Di Eropa bagaimana? Oh, Eropa itu yang berkembang misalnya di Jerman dia sifatnya administratif. Kan korporasi itu nggak bisa dipenjara, Pak. Nggak bisa dikurung. Yang penting yang hukumannya kok administratif saja. Pendekatannya sangat administratif. Dianggap lebih efektif. Apakah kita bisa nyalakan begini? Ya tergantung. Sebenarnya hukum itu kan tergantung kondisi dan konteks di tempat tertentu. Sehingga belum tentu apa yang dia sukses di negara tertentu, itu bisa sukses di tempat kita. Itu yang perlu saudara selaku mahasiswa, sebagai penstudi hukum, cermati dengan baik. Kalau di Indonesia gimana? Oh, Indonesia karena pakai KUHP yang lama dulunya, ya nggak ada. Tapi di KUHP yang baru kita itu, awalnya itu merespon pada apa yang diatur dalam UU PT. Mulai melihat ada tanggung jawab korporasi.
gitu. Responnya nanti kita lihat ada revisi KUHP. Nanti dalam KUHP kita yang baru ini, yang mulai berlaku di awal tahun tadi, sudah berlaku itu, sudahlah ia merangkumi ada satu tindak pidana bernama tindak pidana korporasi. Baik, saya berhenti di sini. Kita sudah sangat malam. Oke, siapkan QR untuk QR code-nya. Sembari si pennya tolong apa, screenshot, eh, Baik, Bapak. di screenshot yang untuk yang bisa hadir atau monggo yang nanti tidak bisa itu responnya ke si pennya dalam waktu yang secepat mungkin. Oke, silakan saya beri waktu berapa menit untuk bisa men-scan. Bapak izin bertanya terkait open learning apakah sudah ada? Oke, nanti saya kasih. Sudah tadi saya buat. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke. Baik, saya kira sudah ya. Nanti yang tidak bisa silahkan saya confirm ke si pen. Nanti link open learning saya kirim habis ini juga. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berlibur, selamat mudik, selamat Lebaran bagi yang Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.